Ya, baik. Ini pertanyaannya menggali ke soal-soal yang lewat ya sebenarnya. Tapi oke lah, pertanyaannya bagus. Jadi saya pertama sekali kalau kita mau ngurut waktu, benar-benar jatuh cinta sama yang namanya puisi itu ketika masa-masa belajar di SMA. Jadi saya berdua bersama seorang ilustrator dan kemudian menjadi pelukis ya. Namanya Ganda. Dia adik kelas sebenarnya. Tapi saya melihat di SMA di kampung itu majalah dinding selalu kosong. Kaca aja. Jadi berdebu kacanya, tapi nggak pernah ada karya koran pun nggak ada. Itu tahun-tahun 80-an awal ya. Sehingga saya merasa, kenapa nggak kita coba isi coret-coret lah. Maka saya membuat puisi-puisi yang kira-kira ya nggak tahu, udah pasti itu puisi-puisi anak remaja lah zaman itu. Tapi memang tujuannya saya ingin ada yang membaca majalah dinding itu yang menoleh gitulah. Lalu si Ganda ini kemudian membuat ilustrasi-ilustrasi dari puisi-puisi saya itu. Hampir setiap minggu saya ganti puisi baru gitu. Nah itu mungkin tidak ada yang baca juga ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Tapi itu adalah awal kreativitas saya mencintai puisi sebelum kemudian ketemu sama orang-orang atau komunitas puisi di Denpasar. Itu baru di kampung, kira-kira 120-an kilo dari Denpasar ya, kampung saya. Namanya di Kota Negara dan itu di SMA Negeri 1 Negara, Bali. Nah, proses ini ternyata lama-lama menjadi sangat berarti ya bagi saya karena ternyata bikin puisi itu asik gitu. Ada sesuatu yang menantang karena saya ditantang oleh keinginan untuk setiap saat mengganti puisi-puisi yang saya pasang. Tidak ada respon apapun, baik itu dari guru atau teman-teman membicarakan, nggak ada, pokoknya blok, kosong aja. Saya anggap itu peristiwa yang lewat ya. Nah, entah kenapa saya yang dulu di SMP itu sangat tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Tidak sukanya karena bukan pelajarannya yang susah ya. Kan bahasa Indonesia itu susah ya. Tapi karena sering dihukum sama guru. Jadi guru ini selalu kalau masuk kelas, kebetulan dia wali kelas kami di SMP ya. SMP 1 Negara. Selalu yang ditunjuk pertama kali itu, Putu, coba kamu baca puisi Amir Hamzah gitu. Kan saya nggak ngerti Amir Hamzah itu siapa, zaman itu kan bingung ya. Ternyata ada di buku pelajaran. Saking tidak sukanya bahasa Indonesia, saya nggak pernah baca bukunya. Buku bahasa Indonesia jilid 1 itu. Tapi guru ini terus gitu. Sampai saya keliru dicoret ini ya. Dahi saya, kamu dahinya aja lebar, dicoret. Akhirnya benci pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baru kemudian pulih itu ketika saya membuat puisi-puisi. Ternyata asik ya bikin puisi itu di SMA. Ini yang kemudian secara tidak sadar membuat saya kepingin kuliah di sastra. Nah disitulah bukan karena kuliahnya yang brilian atau apa ya, tapi saya ketemu komunitas-komunitas yang mencintai puisi. Di situ saya ketemu Pak Umbu. Nah makin jadilah kemudian ya karena merasa ternyata puisi itu nggak sekedar asik gitu, tetapi ada hal yang diekspresikan. Bahkan belakangan ketika saya mulai di semester 3 ya, itu saya menjadi ingat, puisi ini juga bentuk lain dari perjuangan. Saya memperjuangkan nilai di situ. Tidak hanya ngomong soal perasaan, ekspresi tentang kesedihan, ekspresi tentang kegembiraan, tapi ada perjuangan di dalamnya. Perjuangannya apa? Perjuangan itulah mengejar nilai. Itu saya sadar mulai di semester 3 itu. Maka saya begitu bersemangat ya kuliah di sastra itu karena pengen akhirnya apa? Menjadi penulis. Waktu itu tahun 80-an belum ada kuliah jurnalistik di Bali, harus ke Surabaya. Nah saya merasa bahwa ternyata lewat puisi orang itu juga bisa berjuang gitu. Nah, inilah sebenarnya menjadi inti dari pencarian sebuah puisi. Jadi nggak sekedar ekspresi kebebasan, ekspresi kegembiraan, kesedihan, suara hati. Juga ada perjuangan tentang nilai, yaitu nilai-nilai tentang kemanusiaan sudah pasti. Di situ saya mulai sadar bahwa
penting, maka saya harus menjadi penulis. Jadi perjuangan pertama-tama menjadi penulis itu lewat puisi memang. Tapi saya lupa judul puisi yang pertama apa ya. Kemudian dari situlah ketemu yang namanya Maha Guru Penyair Indonesia, Presiden Malioboro Umbulan Nuparangi. Itu semester 3 saya ketemu beliau. Dan luluh ke dalam satu kelompok Grada Geruduk di Bali itu, sehingga betul-betul ya kemudian semacam jaringan itu, tidak hanya jaringan bahkan ya, gairah untuk menulis itu tumbuh gitu. Nah, saya mungkin punya sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman lain ya. Saya lebih pakai logika. Jadi kalau saya menuruti kata hati menjadi penulis dan penyair, barangkali perjalanan saya nggak sampai seperti sekarang. Tapi saya berpikir bagaimana caranya supaya kesenangan, kesukaan saya menulis itu terlembagakan sehingga saya bisa hidup sebagai orang, tapi juga kemudian tidak mengabaikan ekspresi perjuangan kemanusiaan itu. Maka caranya nggak ada lain, saya menjadi jurnalis. Itu adalah jaminan bagi seseorang untuk meneruskan karir dunia tulis penulis. Nah, hebatnya memang cara saya memandangnya, jurnalis ini adalah penulis yang dibayar, gitu. Jadi cara memandangnya berbeda ya. Jadi tidak hanya untuk mencari kerja, tapi jurnalis itu kan menulis setiap hari. Tapi dia dibayar karena pekerjaannya itu, dibayar dalam pengertian profesional, ya kan? Bukan sesuatu yang tabu ya. Tapi di samping bayaran itu, maka saya bisa meneruskan kesukaan saya, kegemaran saya untuk menulis karya-karya kreatif seperti puisi. Yang pertama itu Sangkaan judulnya, dimuat di Bali Pos Minggu ya. Itu saya sudah kuliah. Kemudian cerpen kedua ini yang paling kemudian mendorong saya untuk memutuskan bahwa menulis itu adalah hidup saya. Cerpennya judulnya Kerbauku. Jadi itu dimuat di majalah kampus, majalah Kanaka namanya. Tidak sekedar dimuat, cerpen ini memenangkan kompetisi nomor 2 di kampus saya semester 3 dan ngelawan orang-orang yang sudah merasa jadi sastrawan. Dan itu terbuka ya. Kompetisi itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk di sastra. Cerpen itu nomor 2 dan inilah yang kemudian mendorong saya betul-betul bahwa udah betul pilihan saya. Saya memang dunia saya nanti ya menulis. Jadi dari situ. Jadi 2 karya itu sangat bersejarah dalam hidup dan itu yang membuat saya memutuskan saya akan berjuang melalui dunia tulis menulis, kira-kira gitu. Ya ini memang dalam dunia tulis menulis disebutnya dengan writer blocks ya. Seringkali pertanyaan ini pertanyaan tulis-penulis muda. Jadi mungkin juga di waktu saya masih muda, mungkin mengalami problem yang sama gitu. Tapi kan setiap orang harus punya solusinya ya, gimana caranya mengatasi ketika masa-masa kita tidak produktif. Nah biasanya saya mengisi waktunya dengan cara bercerita sama teman, keluar sebentar, atau menonton. Nah menonton itu senjata yang paling jitu sebenarnya. Jadi saya ada rileksnya di situ. Atau saya melukis. Jadi itu adalah sebuah proses, tetap proses kreatif jalan, tapi ada pengalihan ya. Ada switch on di antara yang narasi, teks gitu, dengan yang visual. Itu berbeda. Justru ketika saya mulai coret-coret sketsa yang jumlahnya bukunya udah mungkin puluhan ya, itu ada relaksasi terhadap ide-ide yang saya nanti akan terapkan dalam dunia tulis menulis. Jadi itu saling memberi sebenarnya. Dan proses kreatif semacam ini ulang-alik antara visual, lukis, dan kemudian nanti dalam perjalanannya ke arah teater ya, sastra teks itu dulu, kemudian di visual, dan kemudian ke seni pertunjukan. Saya bergerak segitu ininya tahapannya, dan itu ulang-alik terus. Jadi membuat kalau mengalami problem yang sama, tapi buat saya itu masa lalu ya. Cara saya mengatasinya dengan cara switch ke tetap proses kreatif seni yang lain. Sekarang berbeda, saya tidak akan mengalami yang namanya writer blocks, itu nggak ada dalam rumus saya, nggak ada. Karena semua by timeline, disiplin, dan kalau saya harus deadline, ya harus ditulis. Tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu.
Nggak bisa. Jadi setiap hari kamu harus bekerja karena ada tenggat waktu yang harus ditaati. Gitu. Nah, itu jurnalistik memberi saya di situ ilmunya. Ritual-ritual pribadi ya, seperti misalnya saya tadi nonton salah satunya, kemudian ketemu teman ya, atau menghadiri acara, itu ritual-ritual yang sebenarnya nggak kita sadari memompa kita untuk berproses kreatif ya. Tapi yang paling pribadi buat saya sebenarnya ya pergi ke toilet. Jadi saya duduk di toilet walaupun saya tidak merokok sekarang ya. Duduk saja di kloset itu, main handphone. Sebenarnya sedang mencatat sesuatu di handphone itu bukan sekedar misalnya mengelola Instagram atau main di X ya, atau juga kadang-kadang misalnya di TikTok gitu. Bukan itu. Saya hanya meminjam itu sebagai medium sebelum saya menulis catatan-catatan kecil di notes di handphone itu. Paling tidak saya ketemu, syukur-syukur kalau outline sebuah tulisan. Tapi yang paling minimal membuat satu baris kalimat aja. Judul misalnya gitu. Atau topik ya, ide gitu. Boleh nanti dicek di handphone saya itu ada beberapa catatan ide-ide yang saya temukan justru ketika saya duduk di kloset. Karena apa? Mungkin ya ini ruang yang sangat pribadi ya. Privasi banget gitu. Saya boleh, mungkin mohon maaf, saya boleh telanjang mungkin di situ ya. Sangat pribadi, keadaan terkunci, tidak ada suara. Seolah-olah jauh dari orang lain, padahal mungkin ada di kamar sebelah ya. Tapi nggak tahu, mungkin banyak orang juga mengalami hal sama. Jadi kloset itu buat saya ritual yang penting untuk perjalanan sebuah proses kreatif, mencipta. Pertama kan kita lanjutin sedikit ya. Jadi saya menemukan misalnya sering judul di kloset itu. Nah itu ditulis aja. Jangan sampai lupa. Kalau lupa ditulis, nanti muncul yang tumpuk yang baru. Setelah proses itu, malam-malam gitu, misalnya tempat tidur, ya sekitar jam-jam, mungkin sebelum jam 11 ya. Saya biasa tidur jam 11, lalu saya coba baca lagi judul itu. Nah, dari situ tuh, nanti kira-kira dini hari, ini kebiasaan yang buruk jangan ditiru ya. Jam 3, jam 4 tuh saya terbangun. Tapi tidak langsung ngambil laptop karena menghormati. Kalau mungkin saya sendiri, mungkin saya akan ngambil laptop ya. Tapi saya merenung terus sampai jam 6 pagi itu. Itu gambaran-gambaran tentang outline itu semuanya tidak tertulis. Jadi saya sudah tahu alurnya. Tulisan ini dimulai dari judul, kemudian pembukaannya kayak gini nih, udah kelihatan kalimat itu. 2-3 kalimat paling nggak ketemu udah. Nanti di bagian kedua tuh outline kedua apa topik yang mau dibahas, terus sampai plot, bahkan sampai endingnya saya sudah ketemu di malam hari itu. Sampai jam 6 itu ending, saya mau bawa endingnya tuh ini frame-nya. Nah pagi hari itu kan tidur lagi jam 6, jam 7 bangun saya, langsung ke sini ambil laptop ke ruang kerja. Itu tuh semua tertulis langsung kira-kira 2 jam. Paling lama 3 jam karena diselingi dengan mungkin lagu atau apa, menerima telepon segala macam ya. Pagi udah mulai kesibukan itu. Jam 9, jam 10 itu satu tulisan selesai. Jauh lebih lama dibandingkan kalau saya melukis. Nah, melukis ini beda ya prosesnya. Tadi sangat naratif itu outline. Jadi batang tubuhnya itu, plotnya itu, alur itu sudah kebayang semuanya. Jadi bohong kalau orang berkata nulis itu spontan, nggak bisa. Orang harus mengakui bahwa malam harinya dia melakukan sebuah proses kontemplasi, bahkan sampai menemukan outline. Itu semua orang alami proses itu sebenarnya. Kalau kita akui, nggak bisa. Kalau saya menulis bahwa itu kemudian di laptop spontan kelihatannya, tapi kan sudah ada perenungan yang cukup panjang, gitu. Aliran itu tuh 2-3 hari sebenarnya itu berjalan gitu, sampai kemudian menjadi tulisan yang utuh. Nah, 2-3 hari itu hitungannya untuk proses kreatif menulis esai atau karya cerpen gitu. Tapi kalau tentu kan saya jurnalis ya, ada tulisan-tulisan feature yang harus saya kerjakan. Itu sama, proses awalnya sama, tapi jauh lebih eksekusinya lebih cepat. Nggak perlu sampai 2-3 hari, mungkin ya 1 hari, sorenya karena deadline,
ya saya harus selesaikan. Gitu. Itu proses, saya kira proses mudah-mudahan tidak terlalu personal. Banyak orang yang sebenarnya melakukan hal yang sama.